Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sakiti namun tetap tersenyum. Semua manusia di alam dunia pasti suatu saat, siapapun Anda, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang kampung, semua pasti merasa ada orang yang menyakiti kita. Iya apa iya? Jangankan sama kita manusia biasa, Rasul pun ada orang yang menyakitinya, ada orang yang membencinya, ada orang yang menghinanya, orang yang memaki-maki, orang yang tidak suka, bahkan ada orang berusaha ingin membunuhnya, apalagi kita. Namun Islam mengajarkan sebagai seorang takwa, wal kadhimina ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Itulah tanda orang yang takwa. Kalau ada orang menyakiti kita, jangan dilawan, sama gilanya siapa yang benar. Kalau ada orang ketemu kita melengos, emang elu doang yang punya muka, gue juga punya muka, ikut melengos, sama gilanya siapa yang benar. Begitu orang lewat depan Anda, cerot ngeludah kata Anda, emang elu gulo doang yang punya ludah, gue juga punya, cerot ikut ngeludah, sama gilanya iye apa iye? Sarwa gelona eueuh nu eucreug kata orang Ciamis mah, semuanya gila, nggak ada yang benar. Islam mengajarkan kalau ada orang menyakiti dia, menyakiti kita, maafkan dia. Ayyafu amman dhalamaka. Maafkan kesalahan orang yang zalim kepada kita. Masya Allah. Kalau ngikutin nafsu mah iya. Tapi Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Otak. Tinggian otak, jadi make otak. Contoh, Rasul mengajarkan kepada kita. Saya beri contoh. Saya yakin ini semua tahu. Tiap Rasul lewat, ada orang Yahudi ngeludahin cerot. Tiap lewat diludahin. Suatu ketika nggak ada yang ngeludahin. Dia nengok-nengok kemana tukang ngeludahin saya, kata Nabi. Ada bapak-bapak lewat, Pak. Orang yang suka ngeludahin saya di mana? Oh, lagi sakit Muhammad. Rumahnya di mana? No, di sono. Rasul datang, dia memberikan salam. Kaget orang yang tukang ngeludahin. Ini orang dijahatin tiap hari tapi nengokin paling duluan. Rasul bertanya, sudah minum engkau? Belum. Dijerangkan minuman, dia bikinkan minum, dibikinkan minum Rasulullah. Orang ini kaget. Begitu jahatnya kah dia, kok ternyata Masya Allah Muhammad ini baik banget sama saya. Bahkan didoakan. Dia berpikir saudaranya aja belum ada yang nengokin, orang lain yang dijahatin sudah nengokin. Begitu dia sadar ternyata Islam sangat mulia, maka orang Yahudi tadi lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Contoh konkret yang lain. Anda lihat ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Dia mengajak orang Taif masuk agama Islam. Ternyata boro-boro mereka masuk Islam, mereka menolaknya. Bahkan Rasul ditimpukin batu. Sejarah mengabarkan kakinya berdarah, mukanya berdarah, giginya copot 3. Duduk di bawah pohon. Kemudian Jibril bilang, ya Rasulullah, bolehkah aku gambil gunung ini untuk ditimpakan kepada orang yang jahat kepadamu? Rasul mengatakan, jangan Jibril. Saya bahkan mendoakan mereka. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, minimal anak turunan mereka yang beriman. Tuh orang jahat angguran didoakan. Itu yang benar seharusnya. Walaupun dalam Islam boleh balas hukum kisos namanya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta. Tapi tetap saja memaafkan lebih baik. Contoh, Rasulullah SAW itu di pasar di Madinah. Ada orang Yahudi yang jahat. Dia udah tua. Ngomel, jangan dekati Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad orang gak benar, merusak kalian semua. Terus ngomel. Rasul tiap hari bawain makanan.
disuapin tuh kakek-kakek makanan. Walaupun dia teriak-teriak menghina Rasul, padahal yang nyuapin dia. Ketawanya kapan? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar nanya sama anaknya, wahai Siti Aisyah, apalagi pekerjaan Rasul yang tidak pernah aku lakukan? Siti Aisyah mengatakan, ada ayah. Apa? Tuh di pasar ada orang minta-minta, orang Yahudi. Dia ini tiap hari orang suami saya ini dikasih makanan, dikunyahin dulu karena dia sudah ompong, diberikan kepada dia, Masya Allah. Abu Bakar pergi ke sana. Ketika Abu Bakar menyuapi kakek-kakek orang Yahudi yang jahat tadi, sambil ngomel, jangan deketin Muhammad dan seterusnya, dia bilang, tar, ini bukan orang yang biasa menyuapi saya. Kenapa? Kok tangannya kasar? Abu Bakar bilang, emang yang biasa halus, lemah lembut. Dikunyah dulu makanan buat saya. Dia belai saya, tubuh saya senang dengan dia. Lalu Abu Bakar bertanya, tahukah engkau siapa yang nyuapin engkau yang kau maki-maki? Dia adalah Muhammad. Kaget orang Yahudi tadi. Dimaki tiap saat, tiap ketemu, dihujat dan seterusnya. Bukannya dia pergi dendam membalas kejahatan orang tadi, tapi memaafkannya, bahkan membelainya. Inilah Islam. Makanya kalau ada orang jahat kepada kita, jangan lawan dengan kejahatan, tapi lawan dengan tersenyum. Insya Allah kita dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.